Damai, bagus sekali namanya. Ini siapa ini? Cahaya. Oh, bagus sekali. Halo, apa kabar Ibu? Hai, Pak Murtala ya. Iya. Yeah. Saya tunjukin kemarin websitenya beberapa video, jadi anak-anak paling nggak udah tahu siapa. Siap. Belum kenal? Belum pernah kenal? Belum. Tuh makanya ini aja nih yang sok bilang udah gampang. 5 tahun yang lalu ya. Iya, sama Jack berarti. Dah kan? Gimana pagi ini Bu? Sehat? Asik. Ini kita nanti kita nggak sabar nih mau wawancara Bu Dian nih. Oh, asik. Yolah kita ke sekolah dulu ya. Kamu ngomong bahasa Indonesia sama Ibu Dian. Or you can stay near dia. Nih, kita dibawa Ibu menuju sekolah. Nah, ini SMP dan SMA. Tapi memang sekolah swasta dan juga sekolah ini berbasis agama ya. Oh, asik ya. Halo Ibu. Waduh, makasih banyak Bu. Mami. Ini nama sekolahnya apa sih? Mother Teresa College. Mother Teresa College. Nah, jadi itu simbolnya itu simbol Ibu Teresa ya. Karena sekolahnya berbasis agama gitu. Ya. Kita mau masuk karena kita ini kan tadi udah pertunjukan tuh. Sekarang kita mau masuk ke ruangan Ibu Dian. Kita di kelasnya Bu Dian nih. Ada murid-murid di kelas, tapi kita ambil aja gambarnya dulu kan. Nah, ini kelasnya Bu Dian ini luar biasa Bu. Bu Dian tuh ada baju. Nah, ini bahasa yang digunakan untuk menyemangatkan murid-murid ya. Ada hebat, keren, asik, mantap lah pokoknya luar biasa ya. Nah, kita lihat ke atasnya. Tuh, selamat datang. Saya beruntung banget nih karena kan anak-anak lagi ada project sendiri kata Bu Dian. Nah, kita boleh masuk sambil mudah-mudahan ngobrol menginspirasi murid-murid ya. Bu, ini murid-murid lagi ngapain nih Bu? Oke, ini murid-murid kelas 8 Pak. Mereka sedang mengerjakan tugas membuat poster. Jadi mereka harus pilih satu perayaan atau upacara atau festival di Indonesia, lalu mencari informasi tentang upacara atau festival yang mereka sudah pilih, membuat poster, lalu memilih satu aspek dari upacara atau perayaan itu dan membuat modelnya. Nah, kira-kira kalau contohnya apa itu Bu misalnya? Misalnya kemarin saya kasih contoh murid-murid mereka menonton video tentang festival layang-layang di Bali. Oh, ya hebat sekali, itu yang saya rindu dari Bali. Jadi mereka menonton 2 video, satu tentang berbagai jenis layang-layang dan yang kedua tentang aspek filosofi dan hubungan layang-layang dengan agama Hindu dan budaya Bali. Lalu saya kasih contoh kalau membuat poster tentang festival layang-layang, mereka bisa membuat layang-layang ini sebagai modelnya. Jadi cuma satu aspek aja dari perayaan yang mereka dari perayaan apa yang mereka lihat di Indonesia. Jadi, ya. Kalau Lebaran mungkin membuat ketupat. Gitu. Tapi menarik, gimana mereka membuat ketupat menarik. Bu Dian, ini saya mau tanya, Ibu udah berapa lama menjadi guru bahasa Indonesia? Kalau guru bahasa Indonesia di Australia baru 5 tahun. 5 tahun ya Bu ya? Karena sebelumnya saya tinggal di Bali. Tetapi di Bali saya juga mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, mengajar bahasa Indonesia untuk siapa waktu di Bali Bu? Waktu di Bali saya bekerja di sekolah bahasa Pak. Jadi saya mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing yang tinggal di Bali dan juga dari negara lain yang datang ke Bali untuk belajar bahasa Indonesia dan mengajar bahasa Inggris untuk murid-murid Indonesia atau orang dari Bali yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi memang background latar belakangnya sudah pendidik ya? Bahasa, ya. Nah, saya lulusan Fakultas FKIP. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Satya Wacana. Bu, ini kan menarik. Ibu belajar di kampus, kemudian ke Bali, bekerja di Bali, menjadi mengajar. Nah, kan
gimana ibu bisa menjadi guru di Australia? Oke, ya. Waktu saya di Bali, saya bekerja di sekolah bahasa yang namanya Indonesia Australia Language Foundation atau ILF. Saya sangat beruntung karena sekolah saya mempunyai koneksi dengan Australia. Jadi saya sudah mengenal asosiasi guru bahasa Indonesia di Australia, dan suami saya dari Australia. Jadi 5 tahun yang lalu kami memutuskan untuk pulang kampung ke Australia, ke Perth. Suami saya dari Perth, karena anak saya sudah waktunya untuk masuk SD, dan kami berpikir lebih baik pindah sekarang. Kalau terlalu sudah besar nanti sulit penyesuaiannya. Nah, ibu itu gimana dengan sistem birokrasinya bisa jadi guru di Australia? Itu lumayan ribet, Pak. Nah, gimana Bu? Mana tahu kan ada inspirasi untuk orang-orang di Indonesia. Lulusan Fakultas Pendidikan, terutama Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, yang tertarik untuk menjadi guru bahasa Indonesia di sini. Di Indonesia, tamatnya. Sebelum bisa mengajar harus mendapatkan nomor registrasi guru dulu di masing-masing negara bagian. Jadi saya dari Australia Barat, saya harus mendaftar di Teacher Registration Board untuk Australia Barat. Saya harus mengirimkan semua persyaratan seperti ijazah, transkrip, lalu surat pernyataan bahwa saya lulusan Fakultas Pendidikan dan pengalaman mengajar segala macam. Lalu dikirimkan ke Teacher Registration Board, dan mereka menyatakan ini diakui bisa mendapatkan nomor untuk menjadi guru. Jadi prosesnya cukup lama, saya harus menunggu beberapa bulan dan banyak surat yang harus dikumpulkan. Tetapi ada juga, tergantung juga universitasnya. Kalau itu diakui di Australia bisa langsung mendapatkan nomor registrasi, tetapi kalau tidak diakui harus belajar di Australia dulu untuk mendapatkan ijazah yang diakui, baru bisa mendaftar untuk menjadi guru. Untuk kasus ibu kan ibu nggak perlu belajar? Nggak, saya beruntung karena universitas saya diakui. Nah, tapi bisa nggak Bu? Apakah ibu harus ikut kursus pendek atau enggak? Untuk saya pribadi saya nggak harus, tetapi karena saya mengajar di sekolah, pertama saya mengajar di sekolah Kristen dan mereka mempunyai persyaratan untuk bisa menjadi guru di sana. Saya harus mengikuti beberapa pelatihan untuk memastikan saya mengerti vision, mission sekolah, dan cara mengajar diharapkan. Sekarang saya di sekolah Katolik juga sama, mereka mempunyai persyaratan untuk bisa mengajar di sini. Saya harus mengikuti beberapa pelatihan profesional untuk memenuhi syarat. Jadi artinya sebenarnya kalau memang kualifikasinya cocok di Indonesia, gampang ya menjadi guru di Australia. Artinya apalagi Ibu punya pengalaman mengajarkan bahasa Inggris kan. Nah, sekarang Bu sudah berapa lama mengajar di sekolah ini? Di sekolah ini saya sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Sekolah ini masih terhitung baru sampai kelas 11. Saya mulai di sini waktu kelas 7 mulai. Jadi saya mulai dengan mengajar kelas 7, lalu 7, 8, lalu sekarang 7 sampai 11. Nah, Bu, ini saya mau tanya nih, pengalaman pertama Ibu mengajar, kan ya pasti beda lah. Kita mengajar di Indonesia dengan walaupun mengajar orang asing di Indonesia dan tiba-tiba kita mengajar sekolah di Australia. Apa perbedaan yang paling mendasar yang Ibu rasakan? Perbedaan yang paling mendasar itu saya pikir di kelas dengan behavior management. Selain itu menjaga hubungan dengan orang tua, karena orang tua di sini kan memiliki peran yang penting sekali. Jadi kalau ada misalnya muridnya nakal atau gimana, kita harus selalu berkomunikasi dengan orang tua di rumah. Itu sedikit berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia kan belum tentu sekolah tidak harus selalu menghubungi orang tua kalau muridnya misalnya nggak mengerjakan PR atau apa. Di sini kita harus selalu menghubungi orang tua melalui pesan dari sekta, nama sistemnya sekta, atau melalui telepon. Nah, Bu, apa yang membuat Ibu suka dengan Australia?
Ya, khususnya Australia Barat inilah. Australia Barat saya suka karena nggak terlalu dingin. Oh, oke. Kalau musim dingin, cuacanya masih nggak sampai di bawah 5. Oke. Jadi masih lumayan dingin, tetapi kalau pakai jaket mungkin 2 lapis masih cukup. Sedangkan di Melbourne kan Ya, di daerah atau lain. di Canberra bisa sampai 0 Iya, atau iya, di iya, bawah iya. 0 kan. Di Western Australia lebih hangat. Nggak ada salju lah Nggak pokoknya. ada salju. Iya, Dan bener-bener. pantainya banyak. Saya suka ke pantai. Oke. Dan nggak ada buaya ya, Bu ya? Ada buaya nggak? Nggak ada, kecuali di bagian atas. Di Northern Territory ya, Di Northern Territory. di daerah timurnya Australia. Nah, Tapi di sini banyak hiu. banyak hiu ya, Bu. Ya. Jadi hati-hati kalau berenang di pantai. Nah, apa yang Ibu rindukan di Indonesia? Nah, Oke, ya keluarga terutama. Tapi yang pasti makanannya. makanan ya, Bu ya. Saya suka sambal teri, sambal terasi, sayur asem, Oke. nasi jagung. Di sini kadang bisa ada orang Indonesia yang pintar masak, saya bisa pesan, tapi beda lah rasanya dan atmosfernya kan beda kalau makan di emperan toko di Indonesia. Di sini Dengan di rasanya sini. beda. Ah. Tapi ya obat kangen lumayan lah. Lumayan untuk melepaskan rindu ya, Bu ya. Nah, Bu, terakhir pulang ke Indonesia kapan? Terakhir sebelum COVID, jadi 3 tahun yang lalu. Karena kan nih Australia Barat ini cukup unik ya. Karena waktu COVID ngapain nih provinsi ini, Bu? Iya, waktu COVID kami beruntung karena pemerintahnya cukup proaktif dalam menangani COVID. Memang dianggap oleh negara bagian lain seperti premier gubernurnya itu ketat sekali karena Western Australia ditutup waktu negara bagian yang lain sudah buka. Cuma kan tujuannya menjaga supaya masyarakatnya aman. Tapi resikonya saya nggak bisa ke Indonesia, saya nggak bisa ke negara bagian lain. Jadi seperti terkunci di Western Australia selama beberapa bulan dan kita nggak bisa keluar negeri sampai kapan dibuka ya Pak ya? Mungkin akhir tahun lalu. Akhir tahun kemarin ya. Ya, akhir tahun lalu baru border dibuka dan karena bekerja saya nggak bisa langsung pulang, baru Januari nanti pulang kampung. Nah, karena kan pengalaman ini kami yang dari provinsi lain itu melihat Australia Barat ini kayak negara sendiri. Iya, kayak benteng. Negara yang terpisah, nggak bisa masuk dan nggak bisa keluar, jadi sangat ketat. Iya, karena waktu itu Pak udah akhirnya mau ke sini. Mau kemari. Nggak bisa. Nah, jadi nggak ada lockdown di sini ya, Bu? Sempat ada lockdown, tetapi hanya seminggu, 2 minggu, dan dibandingkan dengan negara bagian yang lain tidak terlalu parah. Dan sekolah jalan terus ya? Sekolah jalan terus, jadi guru harus tetap kerja. Mengajar ya. Ini yang membuat kita memang agak cemburu sedikit sama Australia Barat nih. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak? Ada yang Ibu mau sampaikan nggak? Atau untuk orang Indonesia, atau untuk murid-murid, atau untuk guru-guru di Australia? Oke, pesan apa ya? Oke, pesan banggalah menjadi orang Indonesia. Yeah. Karena saat Anda berada di tempat lain yang di luar Indonesia, kita tuh baru menyadari betapa kayanya Indonesia itu. Kalau nggak cuma dari tarian atau kostum atau adat istiadatnya, tetapi dari keragaman budaya itu kaya sekali dibandingkan dengan Australia. Indonesia sangat kaya dan kita semakin sadar itu waktu kita berada di luar Indonesia, kita melihat ke dalam. Ya, banggalah tentang Indonesia dan dimanapun Anda berada, jangan lupa identitas Anda sebagai orang Indonesia. Bu, makasih banyak ya, Bu ya. Sama-sama Pak Mut, terima kasih banyak. Ini kita cek ini murid-murid Ibu proyeknya ya. Nah, ini dia sedang melakukan riset tentang tahun baru Cina di Indonesia. Wah, tahun baru Imlek ya. Kalau kawan-kawan bisa baca tulisannya itu tahun baru Imlek. Kita cek lagi yang lain ya. Can I check you? Yeah. Wah, ini dia membuat festival Danau Toba. Wah, ini keren-keren banget ini. Oh, how about you? Oh, are you together? Yeah. Hi, can I check your project? Yeah. Wah, dia ini tentang
tentang nyepi di Bali. Can I see your project? Wah, dia sudah pindah kemari bos. Ini, nah, Galungan dan Kuningan. So you will make this poster? Wah, ini akan jadi poster nanti. Terima kasih. Wah, ini keren-keren ini. Halo, can I see your project? We're doing Waisak. Waisak. Oh, wow, well done. Nah, dia ini projectnya tentang Waisak di Indonesia, ya. Which can I see this? This is Waisak? Yeah, that one's Waisak. Oh, ini. Oh, terima kasih. Oke, berdirilah. Oke, kita lihat. Right, make sure there's no rubbish around you. Selamat siang kelas 8. Sampai jumpa kelas 8. Asik. Nah, itu dia. Asik. Oke lah kawan-kawan, sampai jumpa pula kita. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Bye Adek.